Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu dalam mata kuliah ilmu lugah atau linguistik. Kata linguistik berasal dari kata Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut dengan linguis. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik karena ia memiliki kajian yang luas, tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Linguistik secara umum dan luas merupakan satu ilmu atau sains yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Menurut David Crystal, bahwa linguistik itu adalah the study of language scientifically, yaitu kajian linguistik itu berusaha untuk mendekati bahasa secara saintifik. Dalam sub area daripada kajian linguistik ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada fonetik dan fonologi, dan ini terangkum dalam satu ilmu yaitu fonologi. Yang membahas tentang sound, suara daripada bunyi bahasa. Kemudian yang kedua ada morfologi. Morfologi ini mempelajari tentang seluk-beluk daripada kata. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis ini mempelajari tentang struktur daripada kalimat. Dan yang terakhir ada semantik dan pragmatik. Jadi sub area yang ada di dalam linguistik ini merupakan satu kesatuan ya. Ada leveling di situ, di mana yang pertama yaitu fonologi, itu membahas tentang suara, di mana yang dibahas adalah huruf. Kemudian morfologi, artinya dia sudah berbentuk lebih daripada satu huruf. Jadi bisa maksimal itu berbentuk satu kata itu di dalam morfologi. Kemudian di sintaksis itu dari kata itu bagaimana dikumpulkan kata per kata menjadi sebuah kalimat. Kemudian yang terakhir ada semantik, yaitu ilmu tentang makna, di mana ilmu tentang makna ini berada di luar posisinya dari linguistik tadi, namun sebenarnya semua yang ada di dalam kajian linguistik ini, baik itu di fonologi, morfologi, maupun sintaksis, itu membahas tentang makna, mengkaji tentang makna. Ada beberapa kajian dan objek kajian daripada pembagian kajian linguistik berdasarkan kajiannya ya. Ada dua, yaitu yang pertama linguistik umum, dan yang kedua ada linguistik yang khusus. Jadi ini berdasarkan area kajiannya. Jadi dari maknanya saja linguistik umum berarti dia membahas bahasa itu secara umum dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Sementara kalau yang khusus hanya membahas tentang dari khusus di internal dari bahasa itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan kurun waktu. Berdasarkan kurun waktu di sini ada dua, yaitu linguistik sinkronis dan linguistik diakronis. Ketika kita mempelajari suatu bahasa itu mempunyai batasan waktu, maka itu masuk dalam pembahasan linguistik sinkronis. Sementara kalau tidak ada batasan waktunya, itu masuk kepada linguistik diakronis. Misalnya seperti membahas semuanya linguistik historikalnya, secara historisnya itu masuk kajiannya di dalam linguistik diakronis. Selanjutnya berdasarkan dengan hubungan antara bahasa dengan hal-hal di luar bahasa, ada dua, yaitu ada linguistik mikro dan ada linguistik makro, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Dari namanya mikro itu berarti dia mempunyai cakupan yang lebih luas daripada makro. Jadi kalau mikro ini bagaimana kembali ya, kalau mikro ini kecil, sementara kalau makro itu besar. Jadi kalau makro ini bahasa dihubungkan dengan hal-hal di luar dari bahasa,
Sementara kalau yang mikro itu yang lebih kecil, dia hanya membahas secara internal bahasa itu saja. Jadi mengarah kajiannya hanya pada struktur internal daripada bahasa saja. Itu masuk kajiannya linguistik yang makrolinguistik. Selanjutnya ada berdasar tujuan kajiannya, ya. Ada dua, yaitu ada linguistik teoritis, ada juga linguistik terapan. Maka kalau yang pertama itu membahas teori-teori kebahasaan, jadi pada intinya sama, membahas internal dari bahasa itu. Sementara kalau yang linguistik terapan itu bagaimana linguistik itu bisa diterapkan pada bidang-bidang kajian yang lain, karena memang cakupan kajian daripada linguistik itu banyak sekali. Maka bisa juga cakupannya ke sosiologi, psikologi, antropologi, ya, kemudian juga etnologi, filsafat, dialektologi, dan sebagainya. Kalau sekarang ini sebagai contoh daripada linguistik terapan itu ada banyak hal nanti. Itu bisa dilihat dari tiga, ya, ketika kita mau menerapkan bahasa itu, bahasa sebagai sistem komunikasi, kemudian bahasa sebagai bahasa keseharian yang kita pergunakan sehari-hari, dan juga bahasa yang memang dipakai oleh kita, artinya bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana kita memperolehnya, dan bagaimana kita kemudian menggunakannya di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, contoh-contoh daripada bidang linguistik terapan ini, misalnya ada pengajaran, kemudian penerjemahan, leksologi, leksikologi, ada kemudian bahkan sekarang ini yang terbaru ada mekanolinguistik, bagaimana kajian bahasa itu dihubungkan dengan hal-hal yang teknik, yang mekanik, bagaimana kemudian membuat kamus digital dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.